Tapi masalahnya kamu orang Kristian tidak memegang seperti itu, ya. Kamu mempercayai bahawa walaupun ia ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa apa sekalipun, itu semua adalah wahyu, inspirasi, ya. Itu adalah masalahnya. Tunggu sebentar. Aku nak cakap sama. Tunggu sebentar, Elvi. Tunggu sebentar. Rudi, tunggu sebentar. Oh, kok kau marah? Tidak usah marah. Tunggu sebentar. Lu dari tadi ngomong terus soalnya. Jangan keras. Sabar. Ya, makanya sabar. Halo? Sorry. Ya. Dia bisa aku bicara? Siapa namanya nih? Wah, sang debaters, orang paling terkenal di dunia debat. Oh, sang debater. So, saya sih nggak pernah dengar, terus terang aja. Ya, nggak apa-apa. Situ kan bukan orang debater. Iya, saya bukan orang debat, saya orang ilmiah masalahnya. Makanya aku tantang kau berdebat. Biar gimana? Nggak susah-susah di Geraha Mualaf inilah. Oh iya, kapan? Terserah. Aku ikut aja. Yang nantang debat ya. Yang nantang debat dong, yang nentuin kapan. Temanya apa? Terserah mau Geraha Mualaf lah. Geraha Mualaf waktunya kapan ada? Karena katanya 2 minggu. Oh iya. Ya gini aja. Kalau mau nantang debat saya, silakan daftar ke Farudin atau Calvin gitu aja. Sudah. Ya sekarang aku bahas dulu kayaknya. Isi formulir aja. Si Aristo tadi itu ngomong karena kitabnya berkelahi apa katanya. Kami tidak pernah berkelahi karena perbedaan kitab. Tetapi orang Muslim, Islam, di Arab berkelahi karena perbedaan kitab, bulu-buluhan. Bahkan di Indonesia. Ini mau nanya atau mau nantang debat atau mau ceramah nih? Terserah. Aku kan si Aristo tadi mau pulang. Biar dia jangan menyebarkan sebuah hal yang benar. Silakan daftar ke Farudin atau ke Calvin untuk debat. Nanti di tanggal berapa temanya kita tentuin aja. Ya, nanti komunikasi aja sama Farudin sama Calvin. Tunggu, sebentar mau tanya. Di dalam Al-Quran bahasa Indonesia terjemahan, Tuhan apa Tuhan? Rob, terjemahannya Tuhan. Rab Tuhan. Bisa menjadi Tuhan juga, ya. Dahulu Tuhan tidak ada, kamu bilang kan? Yang ada Dahulu Tuhan. Dahulu Tuhan tidak ada di mana? Di dalam bahasa Indonesia. Yang ada dalam bahasa Melayu Tuhan. Ya tak, Cik Malaysia? You paham tak yang I cakap? Yang tadi lu bilang kalau ada tahun berapa? Kalau kamu kata Tuhan tu sama dengan Tuhan, saya tak setuju lah. Memang tidak ada. Tak setuju tak? Ya, memang tak ada. I pun tak setuju lah. I pun tak setuju. Tidak ada orang menurut Robi, Tuhan sama Tuhan sama nggak? Oh, tak sama lah. Hah? Nah, menurut kamus besar, menurut perkembangan bahasa Indonesia, Ci, itu diambil dari bahasa Melayu Tuhan. Paham tak? Nah, di Al-Quran bahasa Indonesia ada kata Tuhan. Itu sumbernya dari mana? Adakah Tuhan dulu dalam bahasa Indonesia atau Tuhan dulu? Sila nak jawab. Kalau kamu nak jawab, saya jawab sebeginilah, ya. Sebab kita umat Islam, kita tidak we don't rely on the translations, okay? Kita tidak memegang terjemahan itu sebagai sesuatu yang suci. Yang suci hanyalah bahasa Arab. Jadi tak kira lah sama ada terjemahan. I faham apa yang you cakap. Kami tidak ikut. So it doesn't matter. I faham apa yang you cakap. Ya. Nah, sama si Tan, jikalau demikian, kamu udah dengar kan apa kata si The Muslim Apologist? Kami tak pakailah yang terjemahan. Ya kenapa sekarang ada Al-Quran terjemahan? Ya dibuang saja. Ya, sebabnya nak bagi orang faham lah. Sebab sekarang ni ramai yang tak faham. You cakap nak bagi orang faham. Pertanyaannya apa? You cakap nak bagi orang paham. Betul. Sementara you tak sepakat bahwa terjemahan itu bukanlah nak dijadikan dasar. Kami tidak menggunakan terjemahan sebagai dasar. Yang dasar adalah cocok. Arab. Ya. Nah, sekarang I tanya pada you, kenapa you ada di Al-Quran terjemahan bahasa Malaysia? Malay. Sebab kita ada ramai yang tidak tahu bahasa Arab. Macam contoh cocok. Cocok. Ya, betul. I sepaham dengan you. Yes, ya. Di Indonesia juga demikian. Tan, banyak orang tidak paham bahasa Arab, maka diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia. Kamu pikir terjemahan bahasa Indonesia tidak ada berubah? Saya ada lihat kemarin
aduh saya ada 2 perbandingan, tapi sudah ditutup itu situsnya, satu yang sudah ditutup, yang ada hanya tinggal Kemenak. Dibuat di situ bahwa anak-anak gadis muda di surga. Di terjemahan Kemenak, anak-anak gadis montok. Sudah berubah makna. Gini aja, Rudi Yohanes ya namanya ya? Enggak Rudi Yohanes. Jadi, Siapa? you nak cakap apa? Nah, Terjemahan pertanyaannya berubah apa? biasa. Atau kalau mau diperdebatkan, kita atur waktu aja. Kejujuran, terjemahan, Bible, dan Quran. Gitu aja gimana? Saya nak tanya pada you. Ya kan? Sekarang, Bang Malaysia. You paham enggak? Al-Quran itu siapa yang nak tulis? Saya bertanya nih. Apakah itu mujizat Nabi Muhammad? Sila, jawab. Mujizat Rasulullah adalah hanya pada bahasa Arab, bukannya pada bahasa Melayu atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yes, I setuju lah. You paham tak? Apakah Nabi Muhammad yang nulis itu Quran bahasa Arab? Sila jawab. Saya sedang belajar bahasa Arab, jadi saya faham. Saya sedang tanya tu. Yes. You paham tak? Siapa yang tulis itu Al-Quran bahasa Arab? Apakah Nabi atau orang lain? Kami tidak mempercayai bahawa Rasulullah yang menulis Al-Quran. Ya, kami percaya bahawa Quran itu diturunkan. Ya. Diturunkan. You paham diturunkan ke dalam sanubari atau hati Nabi Muhammad Rasulullah. Apa begitu? Kami percaya bahawa ia diwahyukan, ya betul. Ya, ke dalam hati. Nah, sekarang saya nak tanya pada you, yang berupa buku itu apa? Buku adalah bentuk seperti mushaf lah. Ya, itu. Mushaf. Yes. Yang nulis siapa? You tahu nggak siapa yang writing Al-Quran tuh? Ya, para penulis Rasulullah ada tulis Rasulullah menulis. Rasulullah tak ada pun menulis nak cakap satu ayat pun di dalam Quran. Rasulullah dia tidak tahu menulis, membaca. Jadi dia memintakan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran yang telah diwahyukan daripada Allah. Betul? You pintar, cakapnya pintar. Tapi masalahnya kamu orang Kristian tidak memegang seperti itu. Ya, kamu mempercayai bahawa walaupun ia ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa apa sekalipun, itu semua adalah wahyu, inspirasi, ya. Itu adalah masalahnya. Tunggu sebentar. Aku nak cakap sama. Tunggu sebentar, Elvi. Tunggu sebentar. Rudi, tunggu sebentar. Oh, kok kau marah? Tidak usah marah. Tunggu sebentar. Lu dari tadi ngomong terus soalnya. Jangan keras. Sabar. Ya, makanya sabar. Tidak bisa mengendalikan, akan saya kendalikan. Tolong untuk menghargai satu sama lain, ya. Bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke, sebagaimana yang sering saya sampaikan, silakan memberikan pertanyaan, silakan dengarkan, silakan sanggah. Ya, ayo nak cakap sama. Sorry Rudy, saya sanggah Anda, saya diamkan Anda. Tolong ketika saya memberikan kode seperti halnya pertanyaan seperti ini, pernyataan seperti ini, tolong untuk diperhatikan. Sebenarnya saya sudah memberikan kode, tapi sayangnya pembicara yang bertanya itu tidak melihat atau pura-pura tidak membaca. Silakan bertanya sekali, dengarkan jawaban, Anda sanggah, lalu kan saya out dari room. Karena giliran, posisi kita kasihan dong kepada orang yang menonton menggunakan kuota. Kalau semuanya bicara, siapa yang akan mendengarkan? Sudah aku cabut. Silakan berikan pertanyaan sekali lagi. Ya, sudah aku cabut. Donditan, kau harus berhadapan dengan aku ya. Diskusi kita, tolong. Silakan nanti di belakang layar. Ya. Fahrudin tolong dibuatkan jadwal ya. Oke, Pak Malaysia. Lalu jangan pergi dulu. Mau kemana? Lu mau kemana? Nah, aku mau keluar aja. Nih sebentar ya. Pak Malaysia. Lihat nih ya. Ini nih sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Sudah. Aku berhadapan dengan kau di ruang debat. Lihat nih. Oke, Pak Rudin. Ini nih, dengerin nih. Oke. Rudi dengerin gua, ya. Oh, udah pergi duluan. Ini lihat nih. Inilah kelakuan. Nah, kawan-kawan, kalian sudah lihat ya betapa serunya ya. Sebenarnya Pak Malaysia itu sudah mau masuk ke dalam sebuah pernyataan, dan dia sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca tulis. Saya heran mereka, kenapa mereka bangga sekali terhadap kebuta hurufan Nabi Muhammad. Apakah mereka mau lepas dari jerat seolah-olah Al-Quran itu adalah mujizat?
Yang namanya mujizat adalah karya sendiri. Ya kan? Itu kan orang lain yang nulis, bukan Nabi Muhammad. Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran ada di dalam sanubari Nabi Muhammad, Rasulullah. Karena di Al-Quran ditulis bahwa Jibril datang memberikan kitab Al-Quran ke dalam hati atau dalam sanubari Nabi Muhammad. Tidak kepada buku. Kecuali Nabi Muhammad menuliskan buku itu. Ya betul. Ini kan tidak. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Orang Malaysia itu sudah paham apa yang kucakap. Tapi si Donditan paham juga bahwa si Malaysia sudah mulai sadar mengenai begoders ini ya kawan-kawan ya. Jadi semoga ada kemarin ketika saya dengan Uti Watimena berdiskusi, ada juga orang Malaysia, saya akan didik dia untuk menjadi, dia kan yang satu itu mengakui apologet Malaysia, dia akan saya didik menjadi debaters Malaysia ya, agar ada penyeimbang di dalam pembicaraan ini. Bahkan si apologet Malaysia itu yang begoders itu bilang di Malaysia orang Melayu tak bisa menjadi Kristen kalau Kristen dikejar oleh negara, kata dia kan. Menyedihkan sekali. Ada, nanti kalian lihat videonya. Nah kawan-kawan ya, si Donditan mempermasalahkan masalah kata Tuhan di dalam Bible. Dia tidak sadar di terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran juga ada kalimat Tuhan. Sementara di dalam sebuah orang sering dibuat, kalau kita lihat azan jam 5 ya, sore di TV-TV, tiada Tuhan selain Allah katanya kan. Sesudah itu, kata Tuhan itu berasal dari mana? Dia dan si Malaysia itu mengakui dari kata Tuhan. Artinya Tuhan yang di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia artinya juga Tuhan. Paham ya? Makanya dia bingung, nggak bisa jawab lagi. Asal katanya itu dari Tuhan. Kenapa di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia jadi Tuhan juga? Ya harusnya Tuhan juga dong, Tuhan. Ya begitu ya kawan-kawan, dia bilang Ra. Ya ada Tuhan, Tuhan itu asalnya dari mana? Tuhan. Ya kan? Bingung dia. Akhirnya saya masuk lagi kepada Pak Malaysia itu mengenai mazhab Al-Quran. Dia bilang yang terjemahan bahasa Indonesia sama dengan Zulkifli M. Abbas itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang bahasa Arab. Berarti Al-Quran bahasa Arab, asalnya bahasa Arabnya itulah Al-Quran. Kalau ada bahasa Indonesianya tidak ada Al-Quran. Padahal kalau mereka tahu ayat di atas ayat Al-Quran, ayat di bawah terjemahannya, katanya bukan Al-Quran itu. Artinya semua ayat di dalam kitab terjemahan itu adalah palsu. Padahal isinya sama dengan yang di dalam bahasa Arab. Sungguh tragis orang Indonesia membaca kitab palsu. Dia bilang itu bukan Al-Quran. Ya kan? Yang Al-Quran yang bahasa Arab. Sementara itu ada bahasa Indonesianya. Memang begoders mereka ini. Itu tetap Al-Quran plus terjemahan. Gitu cara bilangnya. Jangan katakan itu bukan Al-Quran. Sama dengan Zulkifli M. Abbas. Kalau gitu buang aja itu saya bilang tadi kan. Pakai bahasa Arab. Baru dia menyatakan bahwa karena orang Malaysia banyak yang tidak paham bahasa Arab. Nah itu dia tahu bahwa tidak bahasa Arab. Artinya yang bahasa Arab itu juga, yang bahasa Malaysia itu tetap Al-Quran. Karena ada bahasa Arabnya. Karena isinya disamakan dengan Al-Quran yang full 100% bahasa Arab. Kalau gitu itu ayat-ayatnya itu berarti nggak sah, palsu, buanglah. Kenapa dibuat? Kan itu saya bilang. Mereka ini sendiri yang menghina kitab sucinya, bukan kita. Dan makin lama mereka pun akan menghina nabinya. Lihat sekarang. Sementara banyak pakar mengatakan Nabi Muhammad bukan buta huruf. Betapa hinaan mereka itu begitu. Hanya ingin bahwa Al-Quran itu adalah mujizat Nabi Muhammad. Padahal kita tahu, Musa membelah laut, maka dikatakan mujizat Musa. Tidak mungkin Musa membelah laut, ya sementara yang melakukan adalah Harun. Dikatakan itu mujizat Musa, nggak mungkin. Itulah yang terjadi ketika mereka mengetuk, apa namanya itu? Tanah keluar air. Dia bilang mujizat mereka 2. Bukan karena kuasa Tuhan ya, 2. Padahal yang dikasih itu kan hanya Musa. Paham kalian ya yang saya maksud ya? Itu saya bilang sama Cik Malaysia. Yang bahasa Arab itu apa? Mazhab Al-Quran. Berarti bukan Al-Quran, karena ada kata mazhab. Bukan murni Al-Quran. Al-Quran yang murni Al-Quran di dalam hati sanubari Nabi. Paham kalian ya? Jadi yang mazhab itu apakah 100% murid?
kita katakan itu tetap mazhab. Bukan Al-Quran murni. Al-Quran murni di dalam hati Nabi. Dan karena bukan Nabi yang menuliskan dan mengoreksi, tidak bisa Nabi mengoreksi tulisan-tulisan itu. Artinya apa? Maka saya bilang Nabi itu pandai baca tulis sehingga Nabi mengoreksi. Barulah itu sah Al-Quran. Tetapi mereka tidak terima. Saya katakan Nabi pandai baca tulis. Mereka ngotot Nabi buta huruf. Mengerikan sekali kawan hinaan mereka kepada Nabi Muhammad. Aneh, sekarang jadi saya yang membela Nabi Muhammad. Padahal saya bukan pengikut Nabi Muhammad. Luar biasa kawan. Apa yang saya lakukan. Saya percaya Nabi Muhammad telah mengoreksi Al-Quran itu. Sehingga bisa dikatakan murni itu dari Tuhan. Andai kata Nabi Muhammad tidak mengoreksi, kemurniannya bisa kita ragukan. Karena Nabi tidak bisa baca tulis. Paham maksud saya? Maka saya katakan Nabi Muhammad bisa baca tulis. Apalagi Nabi seorang pedagang yang masyhur, yang cerdas, pintar. Tidak ada pedagang itu tidak bisa berhitung itu. Kalau berdagang dari zaman dulu sampai sekarang tetap berhitung. Ya kan? Dan apa pesananmu? Ditulis. Zaman Nabi sudah hidup tahun 500-an. Masehi. Itu sudah tulisan sudah ada. Orang berdagang ditulis pesanku apa? Sutra, kain sutra, ulos. Misalnya kan apa batik ini ditulis. Mana bisa dihafal di luar kepala 100 pesanan. Sementara beliau harus berdagang, saudagar. Jadi menurut saya Nabi Muhammad itu adalah manusia paling cerdas. Tetapi oleh begoders itu dijatuhkan. Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Ngeri kawan. Paham kalian maksud saya ya? Mengerikan. Sehingga kita curiga, bukan apa, menduga. Bahwa mazhab Al-Quran bukanlah Al-Quran. Al-Quran karena dibuat di dalam mazhab itu kan, di malaikat Jibril menaruh di hatinya. Itulah Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran. Paham ya? Ayat itu mengatakan bukan saya. Kemudian Nabi mengeluarkan isi hatinya itu kepada orang. Dan orang menghafal. Bukan menulis langsung. Bukan Nabi menulis langsung katanya. Kalau menurut saya, Nabi mengoreksi. Tapi menurut begoders ini tidak. Nabi buta huruf. Tak payahlah, tak bisa baca tulis. Mengerikan kawan. Ternyata nanti yang saya takutkan, hanya saya yang mengakui Nabi Muhammad adalah manusia paling cerdas. Pandai baca tulis dan berhitung. Karena dia seorang saudagar. Saya nggak tahu kenapa mereka terlalu merendahkan Nabi Muhammad. Padahal itu adalah junjungan mereka. Nabi mereka. Dan mereka mengatakan mazhab itu adalah Al-Quran. Sementara yang mereka katakan Nabi adalah buta huruf. Bagaimana Nabi mengoreksi itu sehingga jadi Quran? Paham maksud saya? Jadi kalau itu pernyataan mereka, maka saya katakan itu bukan Al-Quran, tapi mazhab Al-Quran. Al-Quran yang asli mana? Di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Karena di dalam mazhab itu dijelaskan demikian. Maka malaikat Jibril datang membawa Al-Quran dan ditaruh di hati Nabi Muhammad. Maka Jibril memerintahkan bacalah, maksudnya ucapkanlah. Satu persatu yang di dalam hati. Tetapi yang disuruh baca adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Paham kalian ya? Semoga lah Cik Malaysia itu makin cerdas setelah berhadapan dengan sang debaters ya. Kalau si Donitan itu memang begoders. Maka ketika saya bilang bodohnya itu kan, dia langsung di upload dia kan tulisan itu. Kami ketika di dalam di dalam kalau streamnya ini kan ada private chat itu ya. Di situ kami berbicara ya. Ya karena saya ingin jangan dia lari karena dibilangnya 1,5 jam. Wah, saya belum kena ini, saya bilang. Saya pancing lah. Akhirnya masuklah saya. Tapi mereka itulah selalu membentengi si Fahrudin kan selalu begitu. Padahal harusnya dibiarkannya saja karena saya bertanya sama Malaysia. Si Donitan nyemplung-nyemplung. Untung enggak saya bilang, kau diam, enggak ada urusanku dengan kau di Malaysia ini. Kan begitu ya kawan-kawan ya.